Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Babar News Channel. Kembali lagi kepada kami Bengkalis Bersuara. Saat ini berada di Desa Sungai Alam, mengunjungi salah satu orang tua kita, Bapak Herman, yang memang saat ini para pemirsa bisa saksikan sendiri. Kami berdiri tepat di depan rumah beliau, ingin mengadakan kunjungan dan sekaligus silaturahmi, dan ingin lebih tahu lebih jauh lagi tentang kehidupan beliau, di mana kedatangan kami saat ini diundang oleh salah satu keluarga beliau untuk meliput kondisi kehidupan Bapak Herman ini. Beliau merupakan orang tua yang memang belum memiliki istri, sekaligus tidak memiliki sama sekali keturunan. Jadi dikarenakan kehidupan ekonomi beliau yang memang sama-sama kita saksikan jauh dari kehidupan yang layak sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu kami dari Lembaga Bengkalis Bersuara ingin lebih lanjut meliput beliau. Tangisan kemiskinan negeriku, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar 1945 cukup jelas menyatakan tujuan terbentuknya suatu pemerintahan negara untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai LSM lokal, kami hanya ingin melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kabupaten Bengkalis nan kaya akan sumber daya alamnya, migas yang berlimpah ruah, penyumbang devisa negara, tanaman hutan penyumbang berdirinya pabrik industri, sawit, karet, pinang, dan tanaman perkebunan lainnya begitu rindang, tumbuh dan subur. Tanah gambut melahirkan program restorasi gambut, mangrove menghijau, benteng erosi dan abrasi pantai. Kekayaan laut cukup terbentang luas, diapit oleh Selat Melaka dan Selat Bengkalis. Sungguh kaya, tapi siapakah yang menikmati?
Merah putih di dada sebagai bukti akulah Indonesia. Merah darah leluhurku membasahi ibu pertiwi. Putih tulang pejuang negaraku kibarkan panji kemerdekaan. Yatim piatu kakek dan nenekku demi sebuah kemerdekaan. Kami anak cucu hidup di negeri penuh kemiskinan. Korupsi merajalela, pengangguran kian bertambah, narkoba mengancam masa depan regenerasi muda. Hasil bumi belum maksimal melahirkan lapangan pekerjaan. Oh, wajah kemiskinan menyelimuti senyum keindahan negeri. Kembali lagi bersama kami Beber News Channel. Saat ini para pemirsa Beber News Channel, kami sudah berada bersama Bapak Herman. Kami duduk bersama di dalam rumah beliau yang mungkin para pemirsa bisa saksikan. Lebih kurang luas rumah ini berapa nih Pak? 2,5 kali 3. 2,5 meter kali 3 meter. Masya Allah, luar biasa. Dan memang para pemirsa bisa lihat sendiri, rumah beliau juga tidak memiliki tenaga listrik untuk menerangi rumah beliau. Ya, beginilah kondisi realita keadaan kehidupan Bapak Herman ini. Maka kami ingin meminta keterangan dari Pak Herman sendiri terkait kehidupan Pak Herman ini. Dan Pak Herman, kami mohon izin Bapak, apa yang kami liput ini nanti insya Allah akan kami tayangkan di dalam channel YouTube kami dengan nama channel YouTube kami Beber News. Nah, sebelumnya apakah Pak Herman mengizinkan hasil wawancara kita nanti kami tayangkan di channel kami? Izin ya Pak ya. Alhamdulillah para pemirsa Beber News Channel, beliau Pak Herman mengizinkan hasil wawancara kita nanti akan diliput dan ditayangkan di dalam channel Bengkali Bersuara. Oke Pak Herman, kalau boleh tahu kami ini Pak Herman, saat ini Pak Herman usianya sudah berapa tahun Bapak? 52 tahun ya Bapak ya. Nah, untuk di usia 52 tahun ini Pak Herman, kami ingin tahu secara pasti dari keterangan Bapak sendiri, apakah Bapak memiliki istri dan anak? Belum ya? Berarti Bapak belum pernah sama sekali menikah ya Pak ya? Nah, yang berikutnya Bapak, kalau boleh tahu kami aktivitas profesi Bapak sehari-hari itu sebagai apa Bapak? Buruh ya. Nah, buruh ini Bapak biasanya buruhnya tetap di mana nih Pak? Tetap di Bengkali juga, Sungalam. Di Sungalam. Maksudnya buruhnya itu buruh apa Pak? Buruh tukang, buruh angkat? Bisa Beber News Channel, Pak Herman juga sangat berharap sekali nih karena beliau menyampaikan ketidakmampuan beliau lah yang mengakibatkan sampai hari ini beliau belum bisa menikmati penerangan dari manfaat tenaga listrik, sehingga kan memang beliau dalam keadaan gelap gulita lah kalau malam ya Pak ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan hasil pertemuan kami ini membuahkan hasil dan mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menggugah
hati para pemangku kepentingan negeri ini, khususnya pemerintah Kabupaten Bengkalis. Nah, Pak Herman, terima kasih Bapak atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Kita sambil diskusi, kami sambil meminta aspirasi Bapak. Nah, yang kemudian juga kira-kira Pak Herman, setelah nanti insya Allah datangkan tadi ini bantuan pertolongannya melalui kelembutan hati pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ingin membantu Bapak, jika seandainya Allah mengizinkan ya Bapak. Nah, apakah Bapak juga berkeinginan memiliki usaha? Ingin ya. Jika seandainya usaha yang Bapak maksud itu ada, nah kira-kira usaha yang bagaimana yang Bapak inginkan ini? Bantuan bengkel sepeda. Nah pemirsa, memang Pak Herman tadi ada nyampaikan ke kita, dia berharap sekali memiliki usaha bengkel sepeda, karena memang keahlian beliau juga ada pada perbengkelan sepeda dayung. Jadi mudah-mudahan Pak Herman, hasil dari wawancara kami ini insya Allah didengarkan oleh pihak-pihak terkait. Demikian atas waktu yang Bapak berikan, dan kami kembali lagi kepada para pemirsa Weber News Channel. Demikian